Warga ibu kota dapat bersumbangsi untuk perbaikan kota Jakarta, salah satunya dengan aplikasi Clue di telepon pintar. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengadu kepada Pemprov DKI Jakarta apabila menemukan tempat atau peristiwa yang kurang sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Apakah Anda pernah saat sedang berjalan-jalan menemukan hal-hal yang Anda rasa tidak sesuai dengan aturan? Anda ingin atau Anda merasa hal tersebut perlu ditertibkan, namun Anda bingung kemana harus mengadu? Saat ini sudah ada aplikasi Clue. Di sana masyarakat dapat mengadukan hal-hal yang mereka rasa tidak sesuai dengan aturan. Sekarang saya akan coba untuk melaporkan halte yang ada di belakang saya ini, karena kondisinya sudah kurang memadai dan terlihat dari tempat sampah yang sudah hilang dari tempatnya. Caranya sangat mudah, Anda cukup memfoto dan men-share-nya lewat aplikasi Clue. Setelah mengambil gambar tempat atau peristiwa yang ingin dilaporkan, masyarakat tinggal memilih kategori aduan, seperti kemacetan, banjir, masalah sampah, jalan rusak, atau fasilitas umum. Kemudian mengisi keterangan yang menjelaskan pelaporan. Clue adalah wadah yang disediakan Pemprov DKI bagi masyarakat yang peduli terhadap perbaikan kota Jakarta. Dengan adanya laporan masyarakat, diharapkan kota Jakarta dapat lebih tertata rapi. Kemudian, kemana seluruh pengaduan masyarakat tersebut? Dari informasi tadi itulah yang masuknya ke Pak Lurah tadi nanti akan disebar ke petugasnya atau ke petugas yang ada di Sudin. Nah, dulu pada waktu awal mulai launching awal Januari ya ada 1.000 per bulan. 1.000 per bulan, tetapi sekarang 5.000 sehari. 5.000 satu hari. Iya. Dan itu semuanya itu atau bagaimana Pak? Iya, semuanya pada waktu awal dulu hanya 30% yang direspon, sekarang meningkat sekitar 80-90% direspon oleh petugas kita. 5.000 pengaduan setiap harinya akan langsung terhubung ke 261 kelurahan di Jakarta. Setelah pengaduan diterima, lurah bersangkutan akan mengurus cara menyelesaikan laporan masyarakat, yaitu dengan membagikan tugas kepada suku dinas terkait di daerah mereka. Sejauh ini, respon balik dari lurah pun tergolong cepat. Pengaduan seperti masalah sampah atau fasilitas umum biasanya akan selesai dalam 30 menit hingga 2 jam. Namun, pengaduan yang lebih berat seperti jalan rusak akan memakan waktu sedikit lebih lama. Selain diterima oleh kelurahan, informasi pengaduan pun akan masuk ke sistem monitoring room Clue di kantor Jakarta Smart City. Di sini, pekerjaan lurah dalam menyelesaikan aduan masyarakat akan terus dipantau oleh petugas. Ratusan petugas unit pelaksana kerja Badan Air Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta membersihkan sampah di area Waduk Pluit, Jalan Raya Pluit Timur, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu 16 Juli 2016. Dalam aksi bersih ini, 4 unit alat berat dan 4 unit truk sampah dikerahkan. Sampah-sampah yang dibersihkan ini sebagian besar merupakan sampah rumah tangga yang terdiri dari plastik. Sejak pukul setengah 8 pagi hingga pukul setengah 12 siang, sekitar 24 kubik sampah berhasil diangkut dan pembersihan terus berlanjut hingga sampah di sekitar Waduk Pluit bersih. Pembersihan ini juga sebagai ajang untuk silaturahmi antar petugas UPK Dinas Kebersihan DKI Jakarta agar lebih kompak dalam menjaga kebersihan di Provinsi DKI Jakarta. Niatnya untuk membersihkan sekitaran Waduk Pluit. Akan program rutin dalam arti mungkin ya tadi bisa 2 minggu sekali, tapi seminggu sekali. Jumlahnya sampai siang ini ada 250. Ya biasanya itu material sampah itu kebanyakan sampah-sampah plastik, sampah-sampah terus rumput-rumput yang enggak ini kita rapikan. Yang lebih 4 truk kalau kali 4
4 kubik, satu truknya 5-6 kubik apa ini ya dikali 4 pada sampai sekarang dan masih terus berjalan. Untuk alat beratnya ada eksavator amfibi, menjaga jangan membuang sampah sembarangan. Kalaupun ada misalnya mereka punya kresek masukin kreseknya, kalau tidak dekat tong pila apa tong sampah, jangan langsung dibuang sembarangan. Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau bukan kita yang menjaga kebersihannya, siapa lagi? Buat silaturahmi, tapi membuat mereka lebih menyatu dengan teman-temannya, artinya kekeluarganya lebih terlihat. Dari Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara, Adi Alfian memberitakan. Merespons keluhan warga melalui aplikasi Clue merupakan salah satu bentuk penilaian kinerja bagi para lurah, camat, dan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan unit kerja perangkat daerah atau UKPD lainnya. Olehnya, pejabat yang tidak merespon keluhan warga akan mendapatkan penilaian kurang yang berujung pada sanksi pencopotan. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV Jumat 15 Juli 2016, penilaian kinerja lurah, camat, dan SKPD serta UKPD lainnya dilihat dari respon menanggapi aplikasi Clue sebesar 20%, penilaian wali kota 6%, penilaian diklat 10%, serta penilaian pendapatan 10%. Selain itu, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sudah menstafkan 4 lurah lantaran minimnya respon dalam menanggapi keluhan warga melalui aplikasi Clue. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana baru-baru ini mengatakan respon para lurah dan camat terhadap keluhan warga melalui aplikasi Clue merupakan catatan khusus dan menjadi bahan evaluasi saat penilaian kenaikan jabatan dan lainnya. Lebih lanjut, Bambang menambahkan para lurah dan camat wajib merespon keluhan warga dan ditindaklanjuti secara cepat. Merupakan catatan terus-menerus ya. Dan itu nanti menjadi evaluasi waktu seandainya ada penilaian untuk jabatan dan sebagainya. Lain-lainnya yang kegiatan yang lain yang sikap seperti itu. Clue ini sudah tinggi loh, Mas. Ini 20%. Waktu kemarin, waktu di waktu yang kasus tanggal 17, lurah pada dicopot dan diimitasi. Itu penilaian wali kota 60%, Clue 20%, terus pemberitaan media? Pemberitaan media kan termasuk ya, itu lain-lain itu 10%, terus pendapatan. Terus penilaian dari diklat 10%. Pak Gubernur tahu kalau mama ngatasinya ecek-ecekan gitu, tidak tahu. Yang kemarin udah dihati-hati jadi bisa dilihat real time-nya. Laporan ini benar real time atau sudah yang lalu di-upload lagi, kirim lagi itu dan dia tahu. Dan ini kita sudah diberikan warning wali kota untuk mensikapi kalau orang buat laporan begitu. Yang 4 orang dituntut mana ya? Ya kan? 4 orang di staffing ya? Iya, berharap ya, jangan ya berharap semua pihak ya, baik teknis maupun lurah bersinergi lah di lapangan itu. Saling mengisi, kan Pak Gubernur menginginkan bahwa pembangunan untuk Jakarta Baru, pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan adalah untuk kebersihan lingkungan, pembangunan untuk keindahan. Itu Pak Gubernur kan seperti itu pengennya. Kita laksanakan. Dari Jakarta Timur, Wahyu Ginanjar memberitakan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam waktu dekat akan menertibkan 20 pedagang kaki lima yang berjualan di pedestrian Jalan Utan Jati Raya, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Kamis 15 Juli 2016, puluhan pedagang ini menempati pedestrian jalan setelah mereka membayar sewa sebesar 15 juta rupiah kepada oknum pengurus RT dan RW setempat. Puluhan pedagang ini terlihat berjualan di area lahan pedestrian jalan dengan membangun lapak semi permanen. Sebagian besar pedagang merupakan pedagang tanaman dan ikan hias serta perlengkapannya.
Kondisi ini membuat jalanan menjadi macet dan semrawut. Kemarin nggak ngontrak di mobil apa? Berapa? Itu dia berapa? 15 juta. Ini buat dagang burung berarti ya? Iya. Oh, itu ngasihnya ke RW? RW aja. Ke RW ngasihnya? RW yang itu. Berarti ada surat tanda terimanya kayak gitu Pak ya? Enggak. Nggak ada surat tanda terima? Oh langsung aja gitu? RW berapa itu Pak? RW 11. Kelurahannya? Kelurahan Pegadungan. Sementara itu, Lurah Pegadungan Jufri Haji Usman mengatakan, dalam waktu dekat akan ditertibkan dan jumlah pedagang yang ada saat ini sebanyak 20 lapak. Lebih lanjut, Jufri menambahkan, dengan keberadaan kios semi permanen tersebut membuat akses jalan menjadi macet. Pedagang kembang dan ikan hias yang nanti akan kita tertibkan. Ukuran pedagangnya lebih kurang 20 lebih. Ya dulunya jalurnya jalur jauh taman, juga berfungsi dari pedagang. Sudah berapa lama Pak Lurah mereka berdagang sini Pak Lurah? Lebih kurang 10 tahun lebih deh mereka berdagang ini. Karena memang mereka jualan ini ikan lebih kurang 4 tahun 5 tahunan deh. Tapi nanti akan kita sosialisasikan. Kaitan dengan rencana kita akan membongkar semua pedagang yang ada di sini. Koordinasi dengan tingkat Sudin Pertamanan seperti apa Pak? Nah untuk sementara ini nanti kita akan koordinasikan dengan Sudin Pertamanan. Ketika kita tertibkan mereka harus melaksanakan kegiatan di sini. Jadi kembali lagi sebagai fungsi sebagai taman. Sering menimbulkan kemacetan ketika mereka para pembeli ini parkir mobilnya dan motornya di atas jalan sehingga menimbulkan kemacetan jalan. Dari Jakarta Barat, Desri Arvin memberitakan.